Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Nora Khairumi. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Nah, video ini merupakan tugas KKN saya nih teman-teman, dikarenakan selama COVID-19 masuk ke Indonesia dan KKN ditarik dari lokasi, sehingga kami melakukan kegiatan KKN via daring. Baik, langsung saja kali ini saya akan membahas tentang sistem pendidikan di masa COVID-19 dan peran guru BK dalam pembelajaran daring. Nah, kita ketahui nih teman-teman, bahwasanya pendidikan merupakan salah satu kunci masa depan anak Indonesia. Di sini saya akan bahas terlebih dahulu nih mengenai apa yang dimaksud dengan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di sini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Jadi, pendidikan ini berarti upaya menumbuhkan kepribadian serta menanamkan rasa tanggung jawab pada diri seseorang. Nah, ini nih teman-teman yang menjadi dasar mengapa kita sangat peduli terhadap ini. Bagaimana sih Kak sistem pendidikan di masa pandemi COVID-19 dan bagaimana peran guru BK dalam pembelajaran daring? Nah, jadi sejak adanya COVID-19 diterapkan sebagai pandemi yang mengglobal dan BPND juga menetapkan status darurat nasional, berkaitan dengan hal tersebut pemerintah telah melakukan yang namanya upaya preventif guna mencegah penyebaran virus tersebut. Kebijakan yang diambil pemerintah yaitu dengan menerapkan social distancing atau menjaga jarak. Sejak merebaknya COVID-19, sekolah-sekolah ditutup untuk melindungi siswa dan masyarakat luas. Tetapi, tidak berarti proses belajar bagi siswa atau guru terhenti. Hal ini tentu dirasa berat oleh pendidik dan peserta didik, terutama bagi pendidik. Pendidik dituntut agar lebih kreatif dalam menyampaikan materi melalui media pembelajaran daring atau online. Ini perlu disesuaikan dengan jenjang pendidikan dalam kebutuhannya. Dampaknya akan menimbulkan tekanan fisik maupun psikis atau mental. Pola pikir yang membantu menerapkan media pembelajaran daring menghasilkan pencapaian pembelajaran yang berkualitas. Tidak terkecuali dengan guru BK. Guru BK dituntut untuk tetap melakukan konseling walaupun tidak dengan face-to-face seperti yang biasanya dilakukan. Nah, di sini guru BK dapat menggunakan beberapa media yang dapat menunjang berlangsungnya kegiatan bimbingan konseling walaupun di masa pandemi COVID-19. Nah, dengan memberikan beberapa layanan kepada siswa dengan menggunakan inovasi baru sesuai dengan era revolusi industri dan tidak mengesampingkan protokol kesehatan. Nah, ada 4 media yang dapat digunakan guru BK. Nah, yang pertama yaitu guru BK dapat menggunakan WhatsApp. Media ini dapat dipergunakan dalam memberikan layanan bimbingan kelompok kepada peserta didik atau konseli dengan mudah tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, begitu juga buat para orang tua, siswa yang sibuk bekerja bisa mendapatkan layanan ini dan orang tua pun dapat menjangkau dimanapun mereka berada. Nah, yang kedua, guru BK dapat menggunakan yang namanya media website bimbingan. Nah, ini salah satu media yang dapat menampilkan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, baik itu berupa gambar diam atau bergerak, animasi maupun suara yang bisa diakses oleh siapapun termasuk siswa itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya media CBR Counseling. Di sini guru BK dapat memberikan layanan lewat dunia maya menggunakan dan memanfaatkan video call di jejaring sosial Facebook.
Dengan model konseling ini, konselor dan konseli dapat bertatap muka dan berkomunikasi lisan sebagai inti dari konseling. Melalui sibir ini, konseling dapat menunjukkan empati dan perhatian penuh pada konseli, melihat gerak-gerak konseli dan saling berkomunikasi secara verbal. Dan yang keempat itu guru BK dapat menggunakan media elektronik konseling. Elektronik konseling ini berupa media secara umum merujuk pada profesi yang berkaitan dengan layanan kesehatan mental melalui teknologi komunikasi internet. Nah, contohnya itu seperti konsultasi atau komunikasi antara konselor dan konseli bisa dilakukan lewat telepon, email, messenger, Facebook, dan lain sebagainya. Yang perlu dipersiapkan dalam elektronik konseling yang mendasar adalah konselor dan konseli itu sendiri harus memiliki paket internet yang memadai. Nah, sehingga proses bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru BK di masa pandemi COVID-19 ini dapat berjalan secara efektif. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.